Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang berhubungan dengan Mu'adz radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Aku membuat dibonceng, aku menjadi temannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibonceng oleh Nabi. Al-himarin, di atas kendaraan himar. Dibonceng oleh Nabi di atas kendaraan himar, dibonceng oleh Rasulullah. Yaqulullahu Ufair, nama himar itu adalah Ufair. Maka kemudian Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyeru kepada Sayyidina Mu'adz, kewajiban apa yang harus dilakukan hambanya untuk Allah? Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan utusannya lebih tahu tentang pertanyaan tersebut. Fa inna haqqallahi ala ibadihi, sesungguhnya haknya Allah. Kewajiban kita terhadap Allah. Allah punya hak di atas pundak kita. Sebab sesungguhnya disebutkan fa inna haqqallahi ala ibadi, ketentukan Allah tidak diterima. Imannya yang rusak. Menyembah Allah, menyekutukan Allah. Tapi dilarang menyembah Allah. Hendaknya kau mengabdikan dirimu kepada Allah dengan cara yang tidak menyekutukan Allah. Mengatakan ada Tuhan selain Allah. Bukan oleh seorang hamba miliaran yang disumbangkan, kekayaan sebanyak apapun diberikan, tapi kalau dia ternyata belum berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ketahuilah tidak ada gunanya. Segala kebaikan tidak ada. Asyhadu alla, tidak ada iman di dalam hatinya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul ibadi Allah, dijelaskan haknya seorang hamba atas Allah. Dan sampai ada yang berkata, Allah punya kewajiban kepada hambanya. Ingat, tidak ada kewajiban bagi Allah terhadap hambanya. Tidak ada kewajiban bagi Allah. Enggak boleh kita mengatakan Allah wajib melakukan begini. Enggak. Itu bukan akidah kita. Tiba akidahnya kaum Mu'tazilah. Ahli sunnah wal jamaah. Kita ahli sunnah wal jamaah tidak boleh mengatakan Allah punya kewajiban. Siapa yang mewajibkan? Hamba Allah punya hak atas Allah. Maksudnya apa? Kalau hamba berbuat baik, nanti Allah sesuai dengan janjinya akan Allah balas dengan kebaikan. Dan apa yang dijanjikan Allah, kalau orang itu benar ada iman di dalam hatinya, Allah tidak akan menyiksa. Man, orang la yusyriku bihi syai'a, dengan syarat dia tidak menyekutukan Allah. Artinya apa? Amal-amal yang dilakukan oleh seorang hamba, asalkan dia tidak menyekutukan Allah, mesti ada alamat nanti untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan disiksa hamba tersebut. Maka hamba yang beriman secara sesungguhnya, ternyata di dalam perjalanannya menuju kematian itu telah Allah persiapkan sebab-sebab Allah akan mengampuninya. Kalau hamba yang beriman secara sesungguhnya berdosa sesaat berdosa, tapi Allah buka pintu tobat untuknya. Dan sebab pengampunan yang luar biasa Allah berikan kepada hamba tersebut. Sehingga yang dikuatkan dan dikokohkan adalah keimanan, keyakinan yang sesungguhnya kepada Allah yang Maha Tunggal, yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang memberi makan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ditajam keimanan. Semakin tajam kekuatan keimanan kita, maka secara otomatis akan diikuti anggota tubuh kita untuk, tetapi ketahuilah bagi orang yang beriman akan dibukakan pintu maaf oleh Allah, tapi harus dimasuki.
Sehingga termasuk golongan orang yang sombong tidak segera tobat kepada Allah. Melakukan kesalahan tidak segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengandalkan pengampunan Allah tapi tidak memohon ampun, hakikat kedunguan. Dalam bahasa pepatah seperti ayam mati di lumbung tadi itu artinya. Akan tapi kita ilah. Kelihatannya beriman tapi ternyata kemaksiatannya tidak pernah berhenti terus menerus. Ini mengerikan alamat orang yang imannya keropos. Hingga pada akhirnya na'udzubillah di saat dicabut ajalnya dan bahkan tidak punya iman. Kelihatannya seorang yang beriman bersama kaum muslimin hidupnya dikubur di kuburan kaum muslimin tapi hatinya munafik, imannya tidak ada. Jadi kalau hakikat iman yang sesungguhnya dan benar-benar iman kepada Allah, meyakini Allah sebagai penciptanya, Allah yang mengayomi, Allah yang melindungi dengan yakin yang seyakin-yakinnya. Kalimat berat. Sehingga orang yang salah paham ngentengin sehingga masuk bab tasawuf ngentengin syariat Nabi Muhammad dengan alasan yang penting aku beriman kepada Allah dan Rasulullah, selesai dengan aku bermaksiat Allah akan mengampuniku. Nah ini keberhasilan orang tersebut. Kalau dia sadar makna keimanan, orang iman yakin seyakin-yakinnya di sana ada hukum keimanannya bahwasanya Allah tidak akan menyiksa hambanya yang beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Dia paham makna ini. Maka yang dikuatkan adalah keimanan dan berusaha untuk tidak menyekutukan Allah. Tapi dia kalau melihat dengan hawa nafsunya, mendengar kalimat semacam ini, Allah tidak menyiksa siapapun yang beriman kepada Allah, yang penting iman, terserah aku bermaksiat. Padahal itu sebetulnya dia tidak punya iman. Karena apa? Mengintengkan tentang keimanan. Nah, ini pelik. Fakultu ya Rasulullah, sehingga Sayyidina Mu'ad bertanya, Sayyidina Mu'ad paham. Ada dua kelompok manusia yang dengar hadis ini dengan hatinya yang penuh. Jangan kau berikan kabar gembira ini kepada mereka. Maka takilu akhirnya mereka nyentengin. Dan ternyata Sayyidina Mu'ad pada akhir hayatnya pun menyampaikan hadis ini sampai kepada kita. Karena takut dosa menyembunyikan ilmu. Para paham ini. Jadi di dalam masalah semacam ini ada dua kelompok. Makanya di dalam memberikan fatwa ada dua kelompok. Ada orang khusus, orang awam. Dan orang khusus, kalau orang khusus paham, yang sudah hatinya sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengerti bahasanya yang tidak menyekutukan Allah tidak akan diseksa, dia akan bening yang semacam ini. Ada sekelompok yaitu orang budak orang nafsunya, lihat bahasanya bahasa keimanan, tapi sebetulnya dia berbicara dengan hawa nafsunya sendiri dan dengan hawa nafsunya sendiri, yaitu berkata sudahlah yang penting kita iman, biarpun kita banyak maksiat dosa yang penting ada iman. Allah tidak akan menyiksa kita. Seorang anak yang hormat kepada orang tuanya dan mengaku dirinya cinta kepada orang tuanya. Karena kecerdasan hatinya, bukan hawa nafsunya. Bapaknya salah, maka yang ditingkatkan adalah pengabdian kepada bapaknya. Patuh dengan omongan bapaknya. Kalau dengan anak yang berkata begini, wah yang penting bapakku sudah sangat mencintaiku, jadi aku bisa seenaknya sendiri. Soalnya gara-gara ada kaca pintu rumahnya dipecahin, cetar, ada lampu tembak, cetar, ada ini. Kenapa aku pecahin? Karena bapakku sayang kepadaku. Ini kurang ajar ini. Dengan manusia saja nggak pantas ini. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini makna. Makanya kita mentengin. Kalau mentengin dia paham mana ini, nggak paham makna cinta kepada Allah, nggak paham mana iman kepada Allah. Sama. Contoh, kita ajar ini petum, bikin marah. Orang pun melihat tidak senang. Baik, ini adalah hadis dan ada hadis yang serupa semacam ini yang kadang dibikin main-main oleh hamba Allah yang diperbudak hawa nafsunya karena malasnya dia beribadah dan gemarnya dengan kemaksiatan, berhujjah dengan yang penting iman dan tidak menyekutukan Allah, maka ketahuilah Allah tidak akan menyiksaku. Salah paham. Itu adalah orang yang kurang ajar tadi. Kurang ajar kepada Allah, hanya pintar ngomong seperti itu, tapi hatinya sesungguhnya tidak kenal Allah.